Bagaimana teman-teman mencari ide bisnis? Teman-teman karena kuliah di Amkom, di ilmu komputer gitu ya. Jadi bagaimana caranya teman-teman itu bisa membuat sebuah inovasi gebrakan baru gitu kan di dunia teknologi dengan membuat ide bisnis atau ide startup. Nggak usah yang tinggi-tinggi, yang ada di sekitar teman-teman aja gitu. Nah, salah satu langkahnya adalah hari ini pertemuan kedua, kita membahas tentang tokoh-tokoh investor teknologi. Ini teknopreneur ya, tokoh-tokoh teknopreneur yang sedang tren atau yang sudah hebat saat ini. Nah, dari teman-teman nanti menganalisa tokoh-tokoh ini, karena ada 12 kelompok, kalau misalnya saya bebaskan ke teman-teman, teman-teman silahkan mencari tokoh-tokoh teknopreneur untuk dianalisa. Takutnya nanti bentrok antara misalnya kelompoknya Mas Rizky sama kelompok sini misalnya sama-sama Nadim misalnya Gojek gitu. Jadi gini aja, biar tidak terjadi bentrok tema, kelompok 1 sampai kelompok 12 nanti saya mencarikan tokoh-tokohnya. Teman-teman silakan menganalisa. Harapannya dari apa yang Anda analisa ini, Anda bisa mengambil contoh atau mengambil ide. Misalnya seperti ini. Oh, ternyata awal mulanya misalnya nanti Nadim terus Gojek gitu ya. Awal mulanya Nadim itu mendirikan Gojek itu pasti ada historinya. Awalnya adalah ketika dia pulang ke Indonesia karena dia kuliahnya di luar ya. Awal mulanya ketika ada Gojek itu pasti ada historinya. Dia pulang ke Indonesia, dia kesulitan transportasi pada saat itu. Nah, dari situlah dia mengeluarkan ide. Oh, saya sebagai orang lulusan luar mungkin gitu ya. Nah, bagaimana caranya saya memiliki ide bisnis untuk mempermudah masyarakat, tentunya jelas ya. Nah, muncullah Gojek ini seperti itu. Nah, nanti teman-teman menganalisa dari proses pertama kali ide itu keluar sampai proses berjalannya perusahaan itu jalan sampai dia bisa bertahan sampai hari ini. Misalnya nanti pada saat teman-teman analisa ada kesulitan, tanyakan ke saya langsung, angkat tangan. Hari ini langsung ke kelompok masing-masing, nanti langsung angkat tangan. Bu, saya ada pertanyaan, Bu, saya ada kendala, Bu, saya mau konsultasi, saya yang menyamperi teman-teman. Oke, sampai di situ dulu. Ada yang mau ditanyakan? Oke, jadi untuk UTS-nya mau kelompok atau mau mandiri? Ini kelompok atau mandiri? Lanjutan aja, maksudnya lanjutan itu nanti teman-teman di UTS-nya adalah di BUIT enak. Untuk UTS, untuk UAS, semua template-nya akan saya kasih. Jadi teman-teman tidak membuat sendiri, template UTS-nya nanti saya kasih. Kan udah gampang semua ya, template UTS, UAS sudah saya kasih. Paling agak beratnya nanti teman-teman interview gitu. Interview pun sudah saya kasih template-nya juga. Nah, enak kan? Enak, tinggal teman-teman nanti ngisi aja. Misalnya pada saat UTS kan 2 minggu, UAS 2 minggu. Pada saat UTS nanti teman-teman kelompok 5. Pertemuan ke-7, nanti template-nya saya kasih. Teman-teman ini adalah template dari UTS-nya. Teman-teman isi aja, misalnya idenya aja. Di UTS itu kita membahas tentang ide bisnis. Jadi di sini untuk mata kuliah teknopreneur adalah bagaimana teman-teman ini memiliki mindset di mana saya masih muda. Bagaimana caranya saya membuat inovasi baru di dunia digital. Seperti itu. Kan kalian di Amikom gitu kan. Amikom kan inovasi gitu kan. Selalu berinovasi di dunia teknologi yang sedang berkembang. Teman-teman yang masih muda harus selalu bersaing dengan dunia luar. Prof Yanta akan selalu memberikan ceramah seperti itu. Jadi bagaimana caranya teman-teman, nanti kita akan ulas. Nah, untuk tokoh-tokohnya nanti saya carikan. Teman-teman mau tokoh-tokohnya Indonesia atau luar? Indonesia aja, 1 sampai 12 nanti saya carikan. Saya share nanti di WA group. Langsung teman-teman kelompok 1, nomor 1 dapat siapa, kelompok 2 siapa. Dari hasil analisa teman-teman itu, ternyata si misalnya Bob Sadino misalnya, ternyata dia awal bisnisnya adalah seperti ini. Jualan telur dari pintu ke pintu misalnya, nggak ada yang beli sama sekali. Nah, proses bisnis dari dia mau memulai sampai dia menjadi orang hebat seperti sekarang. Jadi teman-teman itu jadi punya gambaran. Ketika saya sebenarnya
apa namanya, bukan perusahaan-perusahaan yang besar yang harus memiliki modal besar. Kalau Gojek jelas ya ada modalnya. Kita ambil contoh kayak Bob Sadino itu kan juga tanpa modal begitu. Terus misalnya kita ambil contoh nanti di antara tokoh-tokoh yang saya bagikan itu ada namanya Amanda. Amanda itu kalau teman-teman cari di Google itu adalah sayur box. Kalau teman-teman berpikir, alah jualan sayur aja kok tiap hari abang-abang juga lewat naik bawa motor gitu kan, sayur muter segala macam, ngapain repot-repot, di pasar juga banyak yang jualan sayur, misalnya seperti itu. Dengan inovasi dia, sayur box dikemas yang sedemikian cantiknya, dia menjadi gebrakan dia yang luar biasa. Nanti teman-teman bisa baca yang Amanda itu sayur box ya, di sayur benar-benar sayur di packaging yang seperti itu bagus, cantik gitu ya, dalam artian nggak cuma diikat biasa seperti itu. Terus dia menggunakan teknologi saat ini, teknologi digital, bisa menjadi perusahaan yang luar biasa. Nah, harapannya teman-teman misalnya kelas sebelah, Bu, saya dari Bengkulu sama Padang. Nah, itu kan bisa membuat inovasi. Dek, kira-kira di Padang itu yang paling terkenal apa sih? Saya bilang gitu. Batik Bu, batiknya beda. Kalau di Jogja kan coklat begini ya, maksudnya motifnya seperti ini Bu. Kalau di tempat saya beda Bu, kalau di Bengkulu itu motif batiknya kayak tulisan Arab begitu, seperti ini. Nah, itu kan bisa dijadikan inovasi. Kira-kira dengan batik itu bisa diolah bagaimana, bisa ibaratnya bisa dikenal orang, bisa mendunia. Ibaratnya kita aja yang di kelas ini, kita kan nggak tahu batik Bengkulu itu seperti apa gitu kan. Nah, gimana caranya dengan ide bisnis itu diangkat. Nah, teman-teman mencari ide seperti itu. Itu nanti dituangkan dalam UTS-nya. Oke. Terus teman-teman nanti kan otomatis seolah-olah perusahaan itu sudah berjalan. Kan begitu ya. Namanya teman-teman punya cita-cita gitu ya. Perusahaan itu dibuat semenarik mungkin. Nanti dibikin makalah, ada template-nya untuk pitch deck-nya ya, menggunakan template pitch deck. Nah, itu nanti dipresentasikan di akhir. Paling setelah UTS atau kalau misalnya 12 kelompok itu, kalau satu sesi 2-3 berarti antara 3-4 minggu. Kita butuh 3-4 minggu dari 14 ke sini ya. 14, 13, 12, paling enggak pertemuan 11 kita mulai dipresentasikan. Ketika teman-teman presentasi dari pertemuan ke-11 sampai 14 itu, sudah satu kelas sudah selesai. 12 kelompok udah presentasi final project semua, teman-teman UASnya tinggal duduk manis, tinggal disambut aja makalahnya. Udah nggak ngerjain lagi. Jadi teman-teman nanti bekerjanya hanya pada saat UTS. Paling interview aja, interview ke customer, interview ke ini, template-nya juga saya sudah berikan. Gitu ya. Nah, bisa dipahami ya. Kalau UASnya jadi teman-teman nanti mempercantik dari ide itu bagaimana proses selanjutnya seolah-olah perusahaan itu sudah bisa jalan dan pemodalnya atau pendirinya 5 kalian. Nanti ada yang dari salah satu ini akan mendapatkan yang pendiri Kaskus. Pendiri Kaskus itu bertiga. Nanti teman-teman analisa. Itu hanya sebatas 3 mahasiswa yang ada di luar negeri membuat sebuah forum. Sekarang bisa menjadi luar biasa. Nah, teman-teman nanti bisa analisa dari situ. Begitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang belum paham? SI04 tidak ada mahasiswa transfer, nggak ada. Tidak ada mahasiswa yang mengulang, tidak ada. Berarti hanya yang 6. Yang 6 itu kebetulan yang transfer. Transfer itu jadi dia sudah lulusan Amikom D3, sudah wisuda, sudah lulus, terus lanjut ke S1. Jadi yang kalau ketemu mahasiswa transfer, beliau itu senior-senior kalian yang sudah wisuda di D3 lanjut ke S1 gitu. Kemarin di kelas sebelah itu ada 4, yang mengulang ada 4 si bandel-bandel itu di belakang itu. Saya bilang, kamu ngapain masuk kelas Bu Wiwit? Lari dari Pak Dodi ya? Iya Bu, soalnya ngajar kebetulan Bu Wiwit sama Pak Dodi. Kalian bandel-bandel kalau di kelas Bu Wiwit juga nggak lulus, tak bilang kayak gitu. Lari dari Pak Dodi kan? Iya Bu, gitu. Biasanya anak-anak yang bandel itu yang dicari Bu Wiwit. Soalnya walaupun Bu Wiwit galak katanya begitu, tetapi dia tetap masuk. Kalau kamu nggak masuk, walaupun kamu lari dari Pak Dodi yang galak, tak bilang kamu harus tetap ngikutin kelas saya. Enggak juga nggak bakalan kamu saya lulusin. Ya bu gitu. Ada 4 kemarin kebetulan, 1 geng gitu. Nah, itu teman-teman sekilas untuk teknopreneur. Di pertemuan kedua kita membahas tentang tokoh-tokoh teknopreneur. Saya share dulu ya untuk ininya. Jadi silahkan berkumpul sama kelompoknya, langsung didiskusikan, dianalisa apakah dari
harapan saya satu kelompok itu ada yang bawa laptop satu harusnya. Tetapi kalau ya, maksudnya kalau hari ini nggak apa-apa. Kalau hari ini nggak apa-apa. Hari ini berarti teman-teman diskusi. Nanti saya kasih kertas dulu. Satu kelompok satu kertas. Satu kelompok satu kertas. Ide-ide apa yang ada di tokoh itu sama perusahaan itu ditulis dulu garis besarnya. Setelah itu dibikin PPT. Nah, dibikin PPT-nya mungkin bisa dipresentasikan minggu depan. Saya pahami ya. Jadi sekarang ditulis dulu, misalnya si bapak ini, tokoh ini gitu ya. Dia awal mulanya dia mendirikan perusahaan itu pasti ada historinya. Nah, misalnya nanti, Bu, ini yang isinya apa ya? Tentang ini misalnya, oh diisi tentang kekuatan atau keunggulan perusahaan itu. Misalnya ini apa? Ini diisi tentang kompetitornya. Teman-teman yang tidak bisa memahami ditanyakan nanti. Itu ya? Ya, Bu. Lagi Satu kelompok berarti 12 mahasiswa mewakili satu pekerja. Udah. Kelompok berapa nih? Kelompok 11 kayak. Mantap, belum ada nimnya. Langsung sama kelompok.